kata syar'inya Pak ya. Ini kan pindah itu secara bahasa. Memindahkan ketika seorang itu berwudu yang tadinya pakai air, sekarang berpindah memakai debu. Nah, kemudian yang kedua, kasus tayamum dulu Pak. Jadi tayamum ini sababul nuzulnya adalah kasus Siti Aisyah. Pindah itu secara bahasa. Memindahkan ketika seorang itu berwudu yang tadinya pakai air, sekarang berpindah memakai debu. Nah, kemudian yang kedua, kasus tayamum dulu Pak. Jadi tayamum ini sababul nuzulnya adalah kasus Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah, beliau ini kehilangan kalung. Siti Aisyah kehilangan kalung. Kemudian pada saat itu orang-orang para sahabat mencari sampai Siti Aisyah ini bukan bertengkar. Sampai Siti Aisyah oleh Abu Bakar dinyatakan, kamu ini orang yang menyusahkan saja katanya. Kata Abu Bakar dalam hadisnya, kamu ini menyusahkan, baru nikah dengan Nabi sudah menyusahkan katanya. Karena setiap orang cari kalung Siti Aisyah Pak. Pada akhirnya Rasul tertidur di pangkuan Siti Aisyah. Lalu kemudian pada waktu itu orang sholat tanpa wudhu. Belum ada tayamum belum. Karena tidak ada air pada saat itu. Ini tepatnya daerah ketika kasus ini daerahnya disebut Zatul Jahis. Kalau sekarang mungkin ini harus dicek di daerah mana ini. Ini kasusnya ini Pak. Jadi kasus Siti Aisyah kehilangan kalung itu daerahnya namanya Zatul Jahis. Jadi satu lembah yang di sini Rasul bersama para sahabat istirahat. Lalu Siti Aisyah kehilangan kalung. Pada saat itu orang-orang mencari sampai subuh Rasul tidak mendapatkan kalung itu. Akhirnya para sahabat sholat tanpa wudhu, belum ada tayamum. Ini di hadis Bukhari-nya begitu. Saya menyimpulkan secara hukum bahwa boleh sah orang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Kan? Nah, ini kan bahaya. Sekali lagi Pak, kenapa Ustaz sah? Karena kasus ini dalam Bukhari ini, kasus kehilangan kalung ini, para sahabat mencari, kebetulan tidak ada air di sana, belum ada syariat tayamum. Kan belum ada syariat tayamum. Mau tayamum gimana kan belum ada syariatnya. Kemudian para sahabat sholat tanpa wudhu. Dalam hadisnya itu walatus atau yusoli bigoeri wudhuin. Kemudian semuanya sholat tanpa wudhu. Pertanyaan saya tadi, pakai apa sholat mereka? Ya. Bulan? Kan mencari air kan. Artinya kalau mencari air artinya dia batal. Iya. Cuma ketika tidak ditemukan air, belum ada syariat tayamum, orang ini kemudian sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Secara hukum boleh. Apabila tidak ditemukan satu, air untuk berwudhu, kedua, tidak ditemukan debu untuk tayamum. Kalau sekarang, kalau dulu itu Nabi melakukan, para sahabat melakukan itu, tidak tayamum itu karena belum ada syariat tayamum. Yeah. Jadi kalau sekarang pikirnya bukan ke sana. Jadi kalau sekarang tidak wudhu, tidak tayamum itu karena tidak menemukan bahan atau alat untuk itu. Biasa tepuk itu kayunya. Kalau seandainya tidak ditemukan apapun, mau sholat untuk tayamum tidak ada, untuk wudhu tidak ada. Seandainya begitu. Jadi kan seandainya. Maka kalau seandainya terjadi kasus seperti itu, sholatnya sah. Dengan catatan tadi tidak ditemukan itu. Nah, kemudian turunlah ayat tayamum. Jadi ini catatannya begini. Sebetulnya ayat tayamum yang berkaitan dengan kasus Nabi itu sebetulnya di sini. Karena Siti Aisyah atau para sahabat dengan Nabi itu ataupun ketika itu pada saat itu adalah bukan karena marah, bukan.
bukan karena awajah ahadukum minal ghaid atau lamastumun nisa, tapi pada saat itu sedang safar. Makanya kasusnya satu tidak ditemukan air oleh Allah, diurut semuanya. Ada 4 orang yang kena tayamum. Cuma saya bagi 2 kan? Ini harus dibagi 2. Kenapa? Karena ada yang wajib tayamum, ada yang boleh tayamum masalahnya. Nah, udah deh, kok ikan ada. Si Erwin yang si Ariel. Nah, ini badannya begini Pak. Nonton. Ini atau Si Kak. ini sapa. Itu kan nonton. Kami nonton. Ini lamas Indonesia. Ya, Ini harus begini. Kalau tidak begini nanti akan menunjukkan semuanya sama. Padahal kasusnya tidak sama. Jadi begini. Orang yang sakit dengan orang yang sakit ini Pak ya, dia sekali lagi Pak, orang yang sabar dengan orang yang sakit, ada atau tidak ada air boleh tayamum. Nah, ini tetap agama. Ya. Jadi kalau kita lagi safar, ada air atau tidak, boleh tayamum. Sedang maka ini namanya, kalau dalam ilmu fikih ini namanya wajib mukhayyar. Iya, kamu itu Pak wajib mukhayyar. Kenapa disebut wajib mukhayyar? Boleh memilih. Kan boleh memilih, ada air boleh memilih, itu namanya wajib mukhayyar karena dia harus bersih, kan harus toharo. Nah, sedangkan yang dua ini lamastumun nisa, berhubungan suami istri, atau dia itu al-ghaid, al-jaa ahadukum minal ghaid, yaitu sudah berak atau sudah kencing, maka pada waktu dia itu boleh tayamumnya itu wajib tayamum apabila tidak ada air. Ketika ada air wajib mandi. Sudah kembali dari WC, ya pulang dari WC atau berak atau kencing, wajib tayamum itu apabila tidak ada air. Sedangkan ketika ada air wajib wudu dan mandi. Itu bedanya. Kalau yang ini ada dan tidak ada air boleh tayamum. Yang boleh itu enggak tayamum enggak boleh. Yang mana Pak? Yang itu. Yang ini. Ya. Ya ada air namanya kita boleh tayamum, boleh juga enggak tayamum kan? Oh, iya. Kalau safar, safar dan sakit. Sekarang pertanyaan begini, kenapa safar dan sakit boleh tayamum? So, walaupun ada air. Nggak ada air. Ya, semoga saya di sini Pak. Ini lagi safar contoh ya. Enggak akan wudu saya. Lalu saya tayamum, boleh tidak? Boleh. Boleh silakan. Nah, tapi kalau ternyata nanti kasih kasus semua Pak ya. Coba nanti kita pikirkan semua itu kasus itu. Saya nanti kasih poin-poin. Ada 4 kasus yang harus dipecahkan oleh kita, begitu. Nah, sekarang begini. Pak, nah Ustaz senang. Anu safar kayak tayamum, sakitu ayat saya. Ada air boleh tayamum, kenapa? Safar. Nah, jadi akhirnya begini Pak. Orang mengambil ini bukan kaitan ada dan tidaknya air, tapi mengambil itu karena ada rusaknya. Ya, ada hadiahnya. Ada dan tidaknya air. Ada keringanan. Tapi tetap Pak, walaupun ini ada keringanan, ada hikmah di balik kenapa orang sabar boleh tayamum. Walaupun ada air. Karena nanti begini, orang yang sabar, ini kedudukannya Pak ya, dalam kitab tafsir. Kedudukan orang yang sabar boleh atau boleh dia itu bertayamum walaupun ada air atau tidak ada air, karena kedudukan orang sabar adalah seperti orang yang tidak memiliki air. Orang sabar itu udah cair lagi diatur.
Di dalam. Pada akhirnya bakal tadinya tuh ya. Pada akhirnya bakal ke sana. Sedangkan orang yang sakit itu sama kedudukan seperti orang yang sulit mendapatkan air. Atau dia akan lebih sakit ketika kena air. Makanya nanti ketika disimpulkan ini, kata sami kene Pak tayamum teh palang tajidumaan, kedudukannya bakal sama. Dua-duanya tidak ataupun tidak berkemampuan untuk mendapatkan air. Cuma ini mah bedanya gini, kalau yang ini bedanya begini. Makanya sampai saya pernah kasus, coba dipecahkan Pak. Waktu Nanti bisa dipraktekkan Pak. itu di ayat itu dilihat ininya Pak ayat. Nah, kalau menyentuh saya kulit dengan kulit itu dalam bahasa Arab namanya labisa. Tapi kalau menyentuh lebih dari itu berhubungan suami istri ini lamasa. Lamasa. Nah, begini, ibu lihat di surat An-Nisa pakai alif tidak? Itu yang lain kuntum mado awal safari awjah hubungan covid awal mastum bisa pakai alif tak bu? Enggak. Pakai Allah mastum bisa pakai alif ya? Pakai. Ini artinya ini. Artinya ini adalah berhubungan. Jadi kalau ibu udah wudhu, kemudian kena dengan bapak, kita perlu wudhu lagi. sama aja. Karena ini kan, karena lamisa ini bukan menyentuh suami istri, menyentuh orang lain itu sama. Cuman kalau dia menyentuh orang lain, maka urusannya bukan dibatal dulu. Kalau menyentuh orang lain maka sah aja. Makanya itu bisa terjawab sendiri. Kalau yang dimaksud dengan bersentuhan itu membatalkan dulu, tawaf tidak sah. Ya, tawaf mah hiji gitu. Nah, tapi dengan terus cek Nabi. Kenapa? Karena itu menyentuh dalam artian bukan menyentuh berhubung. Cuma kalau orang kan nggak pakai wudhu nggak apa-apa kan? Iya. Kalau ada yang mensyariatkan tawaf pakai wudhu itu udah kata terus. Tawaf itu. Iya. Nah itu bedanya Bu. Jadi lah bisa sangat contoh perbandingan. Ini Pak bahasa Arab nih dikit ya. Doroba memukul. Tapi kalau pakai alif doroba itu artinya tidur. Ini kan sama doroba. Ini juga sama doroba. Ini memukul. Tapi kalau pakai alif di sini jadi tidur. Artinya ada objek dan subjek kalau pakai alif. Sami, dia malah bisa menyentuh, kalau ini malah masak. Nah jadi gitu aja, nggak perlu menerangkan hadis ini nggak kuat untuk menyatakan bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan itu boleh dan tidak membatalkan itu. Ini aja bongkar, itu tidak terjadi. Dua, ada kasus. Rasulullah sedang berwudu pada waktu sempurna nah masih bisa. Kemudian kata Rasulullah, aku mencium Siti Aisyah walam jatawat dan aku tidak perlu sumber soal dalam itu bukan bersentuhan kan? Dia sedang sapa, lalu dia batal dan berhubungan. Apa yang harus dilakukan? Nanti ya, setelah ini yang nanti sapa berdasarkan ayat. Apa ya sih? Nah, itu. Ya. Jadi ini
sistem sistem tafsir hadis dengan analisa fikih ya dengan ayat itu. Pertama, kalau dia safar, lalu dia batal, kalau jangan ada kuminal doib, kemudian gimana? Apa yang harus dilakukan? Ayamu. Apakah dia tayamum atau dia wudu atau mandi? Ini maksud saya ini salah satunya adalah ya baik itu ini cukup wudu ini mandi ya. Nah, maksud saya maksudnya ini salah satunya aja. Orang itu safar, lalu suatu ketika dia harus wudu. Kemudian ternyata di satu kasus dia juga harus ataupun harus mandi. Pertanyaan saya, kalau kasusnya begini, apakah dia tayamum? Bukan harus mandi, boleh mandi. Iya. Enggak. Kan apa? Kan sedang apa? Oh, gitu. Maksudnya apa? Karena gini, orang lagi safar. Maaf ini, bapak dengan ibu berhubungan, suami istri. Kan janabat itu boleh diganti dengan tayamum, boleh. Wudu dan janabat boleh diganti dengan tayamum. Sekarang mau diambil yang mana? Ketika safar lalu dia harus wudu atau harus tayamum atau harus mandi, mau apa ataupun keputusan bagaimana? Kalau ada air, mandi mungkin. Kalau nggak ada air nggak ada masalah. Iya, tapi kalau ada air mandi. Ini masalahnya ada air. Nah, mandi aja. Ada air. Kalau nggak ada air itu nggak masalah. Wajib tayamum. Sekarang ada air. Kasusnya begini. Mandi atau tayamum? Mandi. Mandi rusak. Iya, cuma tidak. Kan orang musafir itu ada air boleh tayamum. Ya, cuma karena dia sedang berumur. Apa lagi? Boleh tayamum. Kenapa boleh tayamum? Karena ini. Tapi kalau dia tidak musafir ya wajib mandi atau wajib wudu. Tapi karena kasusnya dia musafir, artinya ini yang membuat hukum jadi berubah. Kalau yang ini Sama itu. sama. Boleh tayamum. Tayamum. Sekarang musafir, Tayamum. wajib atau boleh? Wajib. Boleh lagi. Boleh, bukan wajib. Sekarang musafir dia sakit lagi. Udah sakit musafir lagi. Berhubungan suami istri. Itu mah terlalu, Ustaz. Iya. Jadi gini. Pak Imas dari riwayat bisa kayak gini. Tapi tetap pikirnya apa ini? Terlalu itu. Jadi begini Pak, yang boleh tayamum ini bisa digabung, makanya aku awalnya digabung dengan ayat itu. Karena nanti satu kasus, satu ketika akan ada kasus ini bersamaan. Tetap hukumnya boleh tayamum yang pokok. Karena wajib tayamum itu apabila tidak ada air, wajib tayamum. Nah, bukan gaya aja ini. Nah, itu ini pikirnya lalu ayat itu. Kemudian Patayam mau so'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang halus. Ini so'ida bahasanya. Jadi bukan tanah. Jadi ada tanah, kalau tanah bahasa Arabnya turobun.
Tapi kalau ini bukan tanah, artinya sesuatu yang ada di atas tanah. Bahasanya soid itu artinya naik, Pak. Lalu dina bahasanya kepul, debu. Makanya nanti orang berwudu tidak harus dia menggali tanah. Iya, 1 meter begini, Was, 34 meter. Dia lagi sakit, katanya mau tayamum. Kalau gali dulu aku cager itu. Ada yang ke Mekah bawa tanah dari sini. Jadi di sini bahasanya oleh Allah sudah antik ini, so'i dan naik artinya tidak ada ataupun tidak di tanah itu bisa, artinya Bapak boleh tayamum di daerah mana yang ada kemungkinan bisa nempel debu. Di tembok boleh aja. Itu bisa. Di sini, di tembok, di mana itu boleh. Karena so'i dan. Cuman catatannya adalah thayyibah. Ini Bersih. bersih. Tahu bersih dari mana? Asal tanah bersih. Kalau tanah tidak bersih diketahui. Coba itu, kayak gitu. Duduk di kanan doang. Kayak tayamum. Aja Pak. Jadi kalau boleh dan tidaknya sekarang yang membuat tidak bolehnya apa? Artinya begini, kan yang najis itu, ini catatan, yang najis itu bukan yang keluar dari binatang, tapi yang keluar dari manusia. Ya begini aja, ada tidak menemukan dalil bahwa selain tai binatang ataupun air kencing binatang atau selain air kencing manusia najis, tidak ada. Dan emang Rasul menerangkan najis itu yang keluar dari manusia. Ataupun selain yang keluar dari manusia itu tidak najis. Ibu lo juga tepan contoh bisi di Arab, menuju sholat, mereka kayak ada burung kemudian dia istilah berak di sini, dia terusin aja sholat, nggak apa-apa. Cuman kalau orang bawa berak binatang itu kotor aja, kotor belum tentu najis, tapi najis itu ada kemungkinan kotor. Gimana kemudian usaplah muka kamu, wa aidikum dan tangan kamu. Udah 2 aja itu. Jadi tidak lebih, hanya muka dan tangan pun ternyata oleh Nabi dibatasi hanya pergelangan tangan. Tidak baca Bismillah itu tidak kan? Nah nanti kita bahas. Ya. Apa Bismillah tidak? Ya. Jadi gini Bu, ini kan Quran dulu. Ya. Ayo Quran dulu. Nah, jadi kita begini Bu, kita cukup. Ya. Mana Ustaz lagu ada senes gitu atuh Pak, pikiran mana kayak gitu. Jadi begini, lalu kita begini boleh juga langsung ke sini juga boleh, lalu tangan dulu. Kenapa? Boleh muka dulu, karena di hadis ada yang tangan dulu di hadis. Tapi kalau begitu Quran itu kita muka dulu, lalu kita usap sampai sini. Kenapa tidak sampai sini? Yang tidak setiap mengganti harus sama. Atau sebelum? Iya. Kan tayamum ke pengganti wudu tidak setiap pengganti harus sama begitu. Kalau semuanya pengganti sama itu nanti jadi wudu, nanti pakai tangan. Oke saya pakai tayamum. Ya Pak, pakai tangan gitu. Ini bisa pakai tayamum ya? Bisa. Dalam berisi. Jadi patayam soi dan toibah wamsahu biwujudikum. Nanti ini secara hukum, nanti sekaligus ini dapat menjawab pertanyaan bagaimana kepala ketika wudu. Makanya dalam wudu ada yang diusap. Apa yang diusap itu adalah kepala di dalam wudu itu bahasanya wamsahu. Wamsahu biruusikum artinya kalau wamsahu biruusikum seperti wudu atau seperti tayamum. Kemarin saya tanyakan, kalau tayamum ada air enggak? Otomatis nanti ketika mengusap kepala tidak perlu ada air. Tidak pakai air. Namun nanti ada sami bahasa wamsahu biruusikum. Kalau pakai air itu bukan wamsahu atau kesalahan lagi. Makanya
sudah ada sisa dari tangan pakai ke sini. Dibalik. Jadi langsung ya Pak, dia langsung dari sini kita dari tangan langsung ke kepala. Kenapa tidak pakai air lagi? Kan wamsahu basah. Di tayamum saja tidak ada air, maka ketika wudhu pun ketika mengusap kepala itu juga sama dengan pakai air. Inilah yang disebut dengan bayan. Jadi bayan itu tafsirul Quran. Jadi Al-Quran yang global diterangkan oleh Nabi cara tayamum yang benar. Karena ini kasusnya dua para sahabat. Yang pertama, ada yang dia itu junub dengan atau suami istri itu junub ya hubungan. Kemudian karena tidak ada air berguling-guling. Iya berguling aja begitu. Karena pikirannya adalah junub itu wajib mandi, makanya ketika ganti dengan tayamum ngaguling gitu ya. Makanya dia kelihatan oleh Nabi ini karena Nabi laporan karena kata Nabi cukup Anda itu begini itu dari junub. Apalagi dari wudu. Makanya dalam ibadah haji kepada cai hesek apa sih? Tayamum statusnya sapa itu kan mudah. Imam Mahdi waktu sholat CF bu. Iya. Nah itu jadi jangan sampai begitu dah ada yang cara begitu. Atau batal di tengah-tengah Masjidil Haram kan? Cari wudhu nggak ada kan? Nah, mana tuh? Kalau bapak lagi sholat, nih ya, Allahu Akbar, tengah-tengah batal. Di tengah-tengah batal, wudhu di artinya wudhu di Mekah, di tengah-tengah batal. Kemudian mau keluar ini bagaimana? Terhalang ini. Iya. Maka tayamumlah di sana. Langsung, tak. Sesak dia langsung mana kalau misalnya di payung enggak ya jadi gua jadi gitu. Wah, tidak tayamum untuk orang lain. Itulah yang di sini muncul beda pendapat. Itu baru saya katakan. Boleh tidak? Apakah tayamum itu hanya kepada benda-benda yang mati atau kita bertayamum boleh? Ayo nama tenangnya acuh Pak dibuligir kalau kita tinggal. Artinya kan ini yang jadi masalahnya dibuka bajunya atau bajunya yang boleh tayang gitu. Sedang pakai ihram pemakan dia, kan ya, karena bisa terbuka. Iya, iya. Satu kali mas kagak bagi data. Jadi satu kali usap lah, tidak kan? Iya nggak apa-apa. Satu kali. Oh iya. Jadi ada yang keliru di dalam tayamum yang sering kali dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah tasahul. Tasahul kayak gini Pak. Anggap enteng tayamum. Saresna tayamum. Tapi kita hari saresna berat ya. Dia mampu akhirnya non jangan sakit tayamum. Tasahul. Jadi sebetulnya dia bisa wudhu. Cuman karena itu tasahul itu nggak boleh. Keliru itu. Kalau sakit itu sakit yang mana boleh tasahul atau boleh tayamum. Kemudian yang kedua menumpukan 2 kali ke tanah itu juga tidak boleh. Jadi Kali aja. 1 kali. Syariatnya 1 kali. Resiko itu nggak boleh. Kekeliruan di dalam tayamum. Kemudian yang kedua, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat itu juga nggak boleh. Itu tidak ada. 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat itu nggak ada. Artinya begini Bu, kalau ibu belum batal, bapak belum batal, walaupun untuk beberapa kali sholat tayamum itu boleh digunakan. Tapi kalau misalnya wudhu kan bisa kan biasa kalau kan wudhu di wudhu lari aja ini banyak selalu
Jadi bukan wudhu karena menghapuskan Jadi kalau wudhu kan boleh di luar ya, karena yang lompat bawah ini kan harus berubah hukum yang ini. Kalau Bapak belum batal, mau wudhu lagi, ini wudhu yang kedua wudhu apa? Nabi juga pernah Ya, artinya Nabi ngumpat itu hukumnya yang sunnah. Bukan untuk yang pertama. Karena untuk sholat itu yang pertama dan cukup. itu kalau dalam riwayat Bukhari setelah teman tangan kemudian video Ada. memang diperbolehkan. Jadi boleh nanti prakteknya itu boleh video. Yang pertama, yang membatalkan tayamum adalah yang membatalkan wudhu. Sama. Jadi kalau yang di wudhu batal, tayamum juga sama batal. Begitu. Kemudian yang kedua, tayamum ini bagi hadas besar dan hadas kecil boleh. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang sedang sholat di tengah-tengah dia batal, maka boleh dia tayamum kalau dia lagi safar. Boleh. Cuman jalannya tidak boleh melewati lantai. Jadi kemarin jalannya begini. Oh itu mah ini Pak, sambil itu menunjukkan bahwa ada latar. Tahu kan jalan. Bukan syarat begitu, tapi menunjukkan dia batal. Jadi orang tidak boleh ada sangkaan jelek, wah ini batal. Jadi kalau Bapak di sini sholat Pak, di tengah-tengah kita batal, kita penuh. Nah, ini kalau Bapak lagi safar, tayamum aja. Nanti kalau enggak lagi safar, Bapak pulang harus nunggu ini keluar. Bagaimana caranya? Tidak boleh melewati yang sholat. Mas nggak usah susah. Iya, jalan. Nah, kalau bukan batal wudhu, berarti sampai kemudian pintu itu lebih dekat ke asam, dia lari melewati orang yang sholat, bagaimana? Yang dilarang. Ada larangan dari Nabi tidak boleh melewati sutra orang sholat. Lebih baik menunggu 40 tahun. Apa kebetulan? Bukan Pak, kalau saya sholat di sutra, hari tadi misalnya enggak. Di sutra ini kan ada sedikit. Nah, itu hukum bismillah. Di dalam tayamum hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena diambil dari aturan dulu amrin dibalin lalu udah bismillah pawanda. Tetapi ketika beres tayamum tidak ada tasyahud. Daya terus ngadoa tos tayamum tidak ada. Yang ada itu setelah wudhu, setelah tayamum tidak ada. Seperti setelah mandi tidak ada, walaupun di mandi ada wudhu. Jadi kan tidak ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tidak ada setelah tayamum. Walaupun nanti bapak sudah mandi, di mandi itu ada wudhu, tapi wudhu yang ini bukan wudhu, tapi wudhu dalam bagian mandi. Makanya setelah mandi tidak ada doa. Kenapa? Memang syariatnya begitu dari nabinya. Dalam wudhu itu ada doa setelah wudhu, tapi setelah mandi dan tayamum tidak ada. Kalau kan mandi kosong bisa langsung, tidak wudhu. Gak apa-apa, kan tadi sudah sama. Wudhu itu bukan, ataupun wudhu itu adalah bukan salah satu. Jadi wudhu di dalam mandi itu bukan salah satu ketentuan. Cuma di dalam mandi ada wudhu. Berbeda, ini mandi biasa, mandi janabah. Mandi biasa, mandi janabah. Sama, karena hadisnya juga sama. Rasul ditanya, minal ghusli janabah. Apakah setelah mandi janabah? Kata Rasulullah, lah. Semua mandi. Jadi semua mandi boleh. Tidak ada.
Mandinya dibasahin dari atas. Bukan, hari sampai masih disiram. Kalau bersih ke bawah itu bukan mandi masalahnya. Setiap mandi dibasahin dong. Cuma ibarat karena definisi mandi itu adalah mencurahkan air semua. Ya kadang-kadang ada itu apa ada satu anu tutup kepala supaya rambutnya nggak bisa. Ya itu mandi. Nggak mandi tuh, kepala mandi tuh ya. Kalau mandi jangan nggak usah wudhu, mandi aja gitu. Nggak apa-apa. Itu yang sahabat langsung terjun ke itu sungai. Kemudian naik lagi. Kalau boleh saya sholat dengan mandi tadi, udah itu udah cukup. Niatnya, Ya, kalau mandi jangan niat. niatnya mandi. Wudhu gitu. Sekalian masalah mandi, Ya. apakah harus pakai penutup sebagian tubuh ini atau boleh close meter gitu? Boleh. Boleh. Jadi apakah mandi itu harus ditutup Pak pakai samping ini pakai apa? Katanya malaikat lari. Di ruangan ini kan gitu. Yang harus itu yang tidak boleh itu adalah terbuka. Kalau terbuka itu jangankan mandi, kencing saja tidak boleh sambil menghadap kiblat. Makanya kalau ada WC jangan ke kiblat katanya, bukan itunya. Jadi pekerjaannya. Kalau WC-nya mah kemana aja Bu. Cuman kalau di dalam WC boleh menghadap kiblat, menghadap mana juga boleh. Yang tidak boleh menghadap kiblat tidak kencing itu ketika di luar. Di ruang terbuka. Oh iya. Kalau mau kencing di lapang itu jangan menghadap ke sana atau membelakangi situ, menghadap ke sana boleh. Harus begitu. Bagaimana kalau ditutup nggak masalah karena ada hadisnya. Kalau ditutup nggak masalah. Mau kemana aja boleh. Boleh. Ya Pak. Ini terakhir ya. Pakai debu yang suci. Nah, rupanya begitu Pak. Nah, pakai debu yang suci dalam hadis ini. Kemudian satu kali tepukan. Kemudian usapannya adalah ke wajah dan pergelangan tangan. Ini sudah cukup. Itu lah. Wudhu atau tayamum itu seperti itu. Niat pakai debu yang suci, satu kali tepukan ke wajah dan ke pergelangan tangan. Inilah yang disebut dengan syariat alami. Begitu. Itu aja dulu Bu. Harus pas ya, nggak boleh ditambah-tambah ya. Nggak boleh. Ini udah ada di Qurannya begitu. Yang hadisnya tinggal baca di bawah. Ya, pakai debu yang suci, satu kali tepukan ke wajah dan Ada dulu apa darurat dia tidak sholat, jadi cukup niat aja apa bisa gitu. oh nggak bisa. Namanya nanti ya dibayar kalau sembuh. Oh iya. Ya, kalau nggak sembuh, Nggak masalah di rumah sakit itu kan kalau dia tiduran, dia kan nggak mesti menghadap ke kiblat. Itu nggak masalah ya. Boleh. Segala kemana itu nggak masalah. Ini usahakan. Kalau bisa berpindah ke kiblat. Kalau tidak bisa, bila bisa kemana saja. Tapi kan tempat tidurnya kan nggak mesti ke kiblat ya. Kadang-kadang tempat tidurnya ke utara, selatan. Begitu. Ya Pak terakhir ini ya, ini kebetulan hari ini ada, jadi saya tadi sudah sesi dengan Pak Pamang dan Pak Masih. Jadi tadinya mau Pak Dokter dulu menyampaikan materi 30 menit. 30 menit kan? Ya. Kebetulan. Yang mana? Rumah sakit yang mana? aku pengen menang. Artis baru ya. Berarti ditulis ya sekalian. Tulis saja. Sekalian kontak person. Nomor HP-nya berapa?
kita sudah mau sampaikan apa? Karena mau saya Oh, Hasanuddin. pasangan saya dari sana bisa berdiri sebentar. Di depannya karena tadi udah disebut, jadi saya tambahkan aja. Di belakangnya ada tambah iya, spesialis Penyakit alam. jadi itu bidangnya eksekutif alamat Jalan Cibaduraya nomor 41. Mereka yang dekat sana boleh. Petani. Prakteknya di mana, Pak? Nah, boleh deh. Sekali-sekali mungkin ada sesuatu yang perlu saya bantu. Insya Allah. Kita berbagi ya. Yang kita tadi masalah kematian. Ya sebenarnya kematian. Sudah ditulis itu semua. Sesuatu yang dimalukan kan mesti wajib ya. Daripada lagi mungkin wajiblah mati. Tidak ada orang yang atau benda apapun yang kemudiannya baik itu dalam kata bernyawa semuanya akan menggunakan saya atau pasti itu. Dan kita sering menghindar kematian ini. Sering menghindar. Kalau misalnya ada keluarga yang dirawat, yang sakit berat, orang takut mati. Bahkan berusaha untuk menjauhi kematian ini. Memang berusaha boleh, tapi kalau ini sudah ketentuan jangan sesali, tidak mungkin. Orang untuk melawan kematian ini kadang-kadang menjual hartanya apapun yang bisa dijual. Itu tanpa kematian itu tanpa waktu bisa dijual. Saya dapat kata dokter pun akan gagal kalau menghadapi terlalu kematian. Kadang-kadang dokternya duluan. Ada beberapa kematian. Lagi ngurusin pasien yang gawat, ya dia duluan. Jadi kita coba selamat jalan. Kemudian sering kasus ini justru yang dirawat yang berat, yang merawat keluarganya, ya itu duluan. Saya banyak menemui kasus ini. Kematian kadang-kadang tiba-tiba. Kadang-kadang kalah ini juga. Dan yang paling ini juga sangat berkesan di saya, pasien sudah pulang dengan bagus, sudah ceria bergembira, hanya sebentar ke kamar mandi, berakhir di situ. Pulang sudah dibalik. Atau orang yang tadinya koma bisa bicara sebentar, keluarga enak-enak berada, boleh pergi, mau belanja, mau minum, dia ditinggal sendiri. Rupanya itu kata-kata terakhir. Saya tidak tahu kenapa demikian. Banyak yang kasus ini saya rasa. Yang tahu kalau berat kan saya hari ini cuma dekat di sana. Begitu dia, ini udah segar, tapi mau dicabut. Mungkin diberikan kesempatan yang lain untuk menyampaikan apa warisannya sekarang berhubungan dahulu. Sempat tanda tangan dulu akhirnya itu dalam kematian. Ya kalau kita berbicara secara medis, kematian ini sebabnya yang menjadi target organ ada dua. Ini organ yang sangat dilindungi. Posisinya pun sangat dilindungi. Kepala beri kekerasan dan kepala ini udah tenang, sudah selesai. Dipotong kaki orang insya Allah masih bisa, bahkan bisa menjadi atlet, memerdekakan masih bisa. Dibuang mata masih banyak itu, dibuang tangan masih ada. Paru-paru dibuang satu nggak apa-apa. Kalau udah balik dibuang semua, jadi gagal dan bukan gagal. Jadi dibuang. Apa yang kira-kira berhubungan ini kita supaya kita bisa berpartisipasi walaupun tidak mungkin dari kematian, tapi apa yang kalau kita rawat supaya kedua anak ini tetap baik. Ini kemudian adalah pertama masalah yang berhubungan dengan makanan. Istilahnya jamu jaga mulut. Jangan mulut itu bukan dikunci,
dosa. Tapi kadang-kadang agak aneh. Apa hubungan makan ini? Kan dimakan itu apalagi sekarang itu udah banyak racun. Yang kita makan itu sebagian yang masuk ke dalam tubuh kita adalah racun. Barangkali dengan vaksin, MSG, ya, racun. Hanya jumlahnya ini ya karena sedikit tidak terasa, tapi lama-lama borax. Orang kebanyakan livernya rusak dari hubungan dia yang jelek, livernya rusak, tidak bisa menetralisir racun, racunnya naik ke otak, selesai. Karena di otak ini IC-nya, otomatis pusat dari segala usaha. Di sebelah kiri, sebelah kanan, satu titik itu sangat menentukan. Bisa pas kena pada titik bicara ya, orang bisa. Pas kena pada titik yang mau urusan gerakan tangan atau kaki itu bentuknya 11. Ini sangat sangat. Saya katakan lagi tadi racun, mungkin mau bacakan ini. Zat warna juga racun. Ya. Apalagi sekarang orang yang berusaha mencari keuntungan, membuat makanan kita enak dipakai kelihatannya tidak ya, tapi dia bisa masukkan bahan-bahan warna dan steroid. Itu menghancurkan ginjal, sehingga ginjal tidak merupakan filter yang baik. Terjadilah racun yang berkeliaran di dalam darah. Biasanya kalau mau dibersihkan pakai cuci darah. Sekarang cuci darah 1 juta, kurang lebih 1 kali. Kalau udah rusak, seminggu 2 kali. Apapun biasanya dijual untuk minyak-minyak. Kalau tidak dicuci, toksin-toksin racun-racun itu beredar, tidak bisa dijual. Ini ke otak lagi, otak akan bisa berakhir di situ. Namanya racun. Kemudian tadi zat warna, borax, ginseng, kemudian pengawet. Namanya seperti di bumi kalau ternyata Ada. Kalau dia bahan-bahan kimia itu sama. Hanya ya ada yang derajatnya berat, ada yang ringan. Sehingga dalam jumlah tertentu tidak membuat keluhan. Tidak banyak ada. Kalau mau contoh, kita coba makan di rumah makan, rumah makan yang agak kayak seafood gitu ya. Itu biasa pakai ginseng itu, pakai MSG ini. Udah makan itu sakit ya. Itu saya ketemu beberapa kasus. Itu terkenal dengan nama Chinese food, Chinese restaurant syndrome. Nah ini apa? Rasanya itu sehingga bagaimana mekanismenya sampai ke otak itu juga masih banyak yang bertanya-tanya. Tapi ini kenyataan terkenal Chinese restaurant syndrome. Jadi suatu keluhan yang timbul setelah makan di rumah makan Cina. itu bukannya untuk seafood aja ya? Kiainya itu kan sifatnya bukan seafood kan ya? Jadi sebenarnya bukan diinikan, berasal dari bumbu masak itu. Apapun yang dimasak, biasanya dia menggunakan ini kalau kita lihat di restoran itu, aromanya jauh terkenal, sehingga memudahkan kita untuk makan. Kalau udah makan, kalau katanya ciri-ciri yang pertama kalau kita bersama itu rasa haus, iya, rasa haus itu, rasa haus tekan, makan keringat ya, bisa muncrat keringatan, bukan karena kesehatan, banyak akan langsung bisa. Ya sedikit mengurangi lah, kalau bisa ya tidak mengurangi. Nah ini sedikit mengurangi, ya.
Semakin pada otak itu jadi sel otak itu langsung laju maka pembuluh darah otaknya ada yang pecah. Kalau pecahnya sebagian itu stroke bentuk sebelah. Kalau otak kiri yang kena pecahnya yang untuk kanan. Karena hanya bingung sebelah dia buka dan berarti seperti itu. Jadi itu kan selain dari makanan mungkin tadi bisa menjawab bumbu-bumbu apa jenis makanan apa aja misalnya. Juga tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan tinggi ya, pembuluh darah itu sampai selang air. Kalau di press keras oleh mesin ini, kemudian di ujungnya tertutup, pecah itu akan menjadikan stroke. Dan di sini serangannya itu, serangan jantung yang paling sering karena penyempitan pembuluh darah. Nah ini yang normal kalau ya. Yang paling menyempit dia ukuran besar sama tapi tidak. Jadi dindingnya tebal. Kayak selang air yang sudah lama dipakai sekarang ada lumut. Siapa yang berperan di sini? Yang pertama itu rokok. Jadi kita bisa mengenal orang itu kalau sudah jadi mayat atau tidak. Jadi pembuluh darah diambil dari orang itu, dibuka, dilihat di bawah mikroskop. Di dalamnya ada cincin berwarna kuning kayak emas. Betul, investasinya masuk ke sini. Tapi kalau katanya mau merokok, ngopi katanya nggak apa-apa. Nah itu yang dirasakan beredar, paham demikian, yang tukang kopi ini. Yang paling banyak. Di antara ini kurang lebih 20 adalah penyebab kanker. Yang 40, 20 zat itu menyebabkan penyebab kanker. Kanker yang diminati oleh ini terutama kanker tenggorokan, kanker lambung, kanker otak, dan kanker ginjal yang paling banyak. Hanya perjalanannya tidak cepat. Jadi kalau merokok hari ini ya besok langsung koit atau istri nikah. Perlu waktu lama. Dan ini juga sering tidak sendirian, dia bergabung. Jadi rokoknya bergabung dengan yang lain, yang termasuk juga jamu tadi, jaga mulut. Kolesterol. Kolesterol ini adalah zat lemak ya. Ini diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kalau kita hati kita memberi makan oleh biasanya terjadi kolesterol penting untuk kekebalan tubuh, untuk makanan, untuk energi dan sebagainya ada gunanya. Tetapi kalau jumlah yang diproduksi berlebihan itu akan disimpan di pembuluh darah ini yang bergabung. Rokok, kolesterol, kemudian trigliserid ini sama dengan hampir sama dengan pantai kisah. Kolesterol itu kan ada yang baik, ada yang jelek. Oh iya ada. Ada trigliserid. Kolesterolnya ada dua, ada yang HDL, ada yang HDL ini yang baik, HDL ini jelek. HDL ini nyarangnya ke jantung. Jadi kalau ini tinggi, kalau kolesterol tinggi, low density yang anunya rendah ini jantung yang besar khusus kayak ngincar jantung. Kalau ini justru melindungi, tapi dalam obat-obat jarang tinggi. Saya kurang tahu kenapa. Hadirin jangan kemudian tinggi. Kalau ini tinggi bagus. Dari sini. Nah, kenapa saya bilang tadi jaga mulut? Karena ini berada di lingkungan sendiri. Kalau kita ini ada nama. Udah ini Pak. Gehu ya. Tujuh. Walaupun dia bilang kolesterol rendah, kecuali minyak zaitun. Minyak zaitun bagus tapi mahal. Minyak zaitun dia akan meninggikan HDL. Kalau yang lain menurunkan yang mana yang benar? Oke.
Minyak goreng balik lagi. Oh, betul. Kuning telur. Ya, telur tinggi kolesterol. Iya, udah. Indonesia enggak ya? Ada semuanya ya, Nek. Maka cuma tiap hari menawarkan jadi sekarang produsen makanan baik rumah makan maupun makanan-makanan yang dari mana sih kamu ini sudah saya kan kemudian gayus taruh itu habis satu kali yang kita makan. Kacang-kacang juga tidak terlalu berat. Kuning telur, yang dua ini kolesterol dan kemudian kulit ayam. Kami udah ngenang, kami udah ngenang. Apa itu? Iya. Apa? Semua pesan barang rumah. Supaya enak sih makannya kayak coklat. Pesan badan. Acur dunia atau sama dengan tidak masuk. Cuma nggak disebut. Ini enak makanan habis. Termasuk pupuk itu ya, fiber ya. Kalau dia terjadi di otak ini tadi, penebalan dari kaku, maka setelah penebalan menyempit, bisa aliran darah ke otak berkurang. Kalau dia ada keluar yang aneh, termasuk juga proses pikir yang terganggu, bisa lupa, sulit pengakuan dia. Kalau jeruannya tentunya nggak boleh bukan jeruannya dia bisa. sebenarnya asal bertemu asal jadi asal Kalau biasa tangan dan bisa kita jaga. Pada di rumah juga itu. Jadi begini kamu. Soal daging, Pak, daging. untuk kamu musuh kalau dia sebelah baik, kalau dia kiri kanan baik lagi. Kalau kiri kanan mungkin orang diabetes. Kalau nggak diabetes mungkin ada gangguan dari jalur saraf. Bisa berperan juga kolesterol. Ya, bisa kalau udah pembuluh darah ini darah ini ibarat jalan.
Kalau jalan ini dilakukan sama dia, semua yang di ujung ini akan terganggu. Nggak sampai. Ya, di sini Sampai. ada lagi jalur saraf, ada apa, itu terganggu. Jadi kita kalau mau lihat saraf terganggu, itu kalau lama kita kok kaki, pembuluh darahnya jadi sempit, saraf di sini kurang kebagian oksigen. Jadi kesemutan. Semua sampai kemudian kesembuhan. Jadi kalau umur 40 ke atas, duduknya 5 menit ganti. Tadi kita bicara itu di bidang rematik. Harganya yang kedua, yang kamu ya. Ini kalau apa tahu ke Mas? Kamu urus kalau duduk dari saya. Masuk ibu ya, mohon maaf ini nasi. Oh, nasi. Nasi goreng. Apa minyak? Beras yang udah jadi nasi walaupun tidak pakai Nasi, endok, nasi goreng. bahan untuk golongan karbohidrat. Yang saya lihat kamu kemakan itu sebenarnya itu lebih dari kebutuhan. Nasi bisa Nggak boleh. maka dilatih bagaimana cara mengendalikan nafsu mungkin sebagai proses. Sekarang pandang Coba itu kalau nggak ada anak-anak yang di asrama, biasanya kan asrama itu ada disiplin makan. Itu nasinya sedikit. Tapi kalau di warteg, kalau bilang isi, segar lauk pauknya apa? Kelebihan itu kemudian nanti akan disimpan di bawah. Jadi kalau kemudian maksud saya ini kelebihan itu. Tidak bisa jaga mulut. Ustaz bisa ngasih ke saya. Jadi disimpan di dada, perut, mata. Kelebihan itu dalam bentuk buah mata. Jadi orang itu atau posisi lama. Sesuai dokter bukan ahli nutrisi kan, jadi kalau udah perutnya maju, laki-laki terutama, apalagi ibu-ibu yang juga menopause, itu menambah lemak banyak. Ujung-ujungnya apa yang akan terjadi pada saya. Jadi hati-hati kalau udah lihat orang kronik itu namanya central obesity atau abdominal obesity, jadi perutnya yang lembut, bukan tanda makmur. Kalau dahulu kan merupakan indikator orang makmur, orang kaya. Apalagi di Mesir itu masih seorang wanita yang nikah nanti berkeluarga punya dia kan disuruh saya sama orang tua, tidak bahagia. Ini artinya memindahkan orang. Nah begitu. Nanti kalau secara syar'inya Pak ya, ini kan pindah itu secara bahasa. Memindahkan ketika seorang itu berwudu yang tadinya pakai air, sekarang berpindah memakai debu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, kasus tayamum dulu Pak. Jadi tayamum ini sabab nuzulnya adalah kasus Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah, beliau ini kehilangan kalung. Siti Aisyah kehilangan kalung. Kemudian pada saat itu orang-orang para sahabat mencari sampai Siti Aisyah mau. Ini bukan bertengkar. Sampai Siti Aisyah oleh Abu Bakar dinyatakan kamu ini orang yang menyusahkan saja katanya. Kata Abu Bakar dalam hadisnya, kamu ini menyusahkan, baru nikah dengan Nabi sudah menyusahkan katanya. Lalu setiap orang cari kalung Siti Aisyah Pak. Pada akhirnya Rasul tertidur di pangkuan Siti Aisyah. Lalu kemudian pada waktu itu orang sholat tanpa wudhu. Belum ada tayamum belum.
karena tidak ada air pada saat itu. Ini tepatnya daerah ketika kasus ini daerahnya disebut Zatul Jahis. Kalau sekarang mungkin ini harus dicek di daerah mana ini. Ini kasusnya ini Pak. Jadi kasus Siti Aisyah kehilangan kalung itu daerahnya namanya Zatul Jahis. Jadi satu lembah yang di sini Rasul bersama para sahabat istirahat. Lalu Siti Aisyah kehilangan kalung. Pada saat itu orang-orang mencari sampai subuh Rasul tidak mendapatkan kalung itu. Akhirnya para sahabat sholat tanpa wudhu, belum ada tayamum. Ini di hadis Bukhari-nya begitu. Saya menyimpulkan secara hukum bahwa boleh sah orang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Kan? Boleh. Nah, ini kan bahaya.